Ketika bumi dan Jupiter akan bertabrakan, mampukah para manusia menyelamatkan bumi dari ambang kehancuran? Tonton alur cerita film ini sampai habis ya guys, karena dijamin bakal seru banget. 3, 2, 1, RZ Story Movie. Let's watching the movie. Film ini dimulai dengan obrolan seorang pria bernama Liu Qi dan ayahnya yang bernama Liu Peiqian yang merupakan seorang astronot. Mereka berdua mengobrol mengenai planet Jupiter. Ayah Liu Qi menjelaskan banyak hal mengenai Jupiter pada Liu Qi, di mana hampir seluruh bagian di Jupiter terbuat dari gas hidrogen. Ayah Liu Qi berjanji pada Liu Qi bila suatu saat nanti Liu Qi akan bisa melihat Jupiter secara langsung. Namun, ayahnya saat ini harus menjalankan misinya di stasiun luar angkasa platform navigasi internasional. Tak lama kemudian, Liu pun tertidur. Ayahnya pun langsung menitipkan Liu Qi pada kakeknya, karena ia harus segera pergi untuk menjalankan misi. Sedangkan ibunya Liu Qi kini sedang terbaring lemah di rumah sakit karena penyakitnya. Lalu, film pun berlanjut dengan ayah Liu Qi yang menjelaskan awal mula terjadinya bencana kebakaran di Carolina Selatan. Para manusia mengira kalau bencana kebakaran ini hanyalah bencana biasa yang berlanjut dengan bencana kekeringan massal, hingga mulailah punah beberapa jenis hewan yang merupakan sumber pangan manusia. Akibatnya, banyak sekali kericuhan di segala tempat. Dampak dari kericuhan tersebut adalah pemasukan sumber daya menurun, mengakibatkan ekonomi pun menurun, dan membuat banyak usaha di seluruh dunia, terutama perhotelan, mati total. Bencana ini awalnya dipicu oleh panas matahari yang jauh lebih panas dari waktu sebelumnya. Bahkan perkiraannya dalam waktu 100 tahun, bumi akan terbakar oleh panasnya matahari. Seluruh negara di dunia pun bersatu untuk yang dinamai UEG, untuk menghadapi ancaman kiamat yang sebentar lagi akan terjadi. Rencana pun dibuat dan para manusia berniat membangun roket raksasa untuk mendorong bumi keluar dari tata surya. Namun, membutuhkan sekitar 12.000 Earth Machine yang akan dinyalakan secara bersamaan untuk mengeluarkan bumi dari tata surya. UEG pun memilih seluruh astronot terbaik dunia untuk misi luar angkasa guna membangun stasiun luar angkasa bernama Platform Navigasi Internasional yang berfungsi sebagai peringatan navigasi dan komunikasi untuk bumi saat bumi sudah siap diluncurkan menggunakan Earth Machine. Sebuah perkiraan pun terjadi mengenai bencana tsunami mencapai 300 meter. Ini akan menjadi tsunami tertinggi yang akan dialami oleh umat manusia. Dan untuk menanggulanginya, UEG membangun kota baru yang berada di bawah setiap turbo Earth Machine yang sedang mereka bangun. Kota bawah tanah itu disebut underground. Singkat cerita, Earth Machine sudah mulai berfungsi dan mulai mendorong bumi perlahan keluar dari tata suryanya, hingga mengakibatkan penurunan suhu menjadi minus 70 derajat Celcius. 17 tahun pun berlalu setelah Earth Machine difungsikan. Kemudian, Liu Qi yang sudah dewasa kini tinggal di kota underground Beijing. Tampak ia pergi ke sekolah adik perempuan angkatnya yang bernama Han Doudou. Ia menggunakan baju khusus yang dinamai baju thermal. Singkat cerita di sekolah, ketika guru tengah menjelaskan, tiba-tiba listrik mati, dan ternyata itu adalah perbuatan Liu Qi. Ia pun kemudian membawa kabur adiknya dari sekolah. Liu Qi bersama adiknya pergi ke sebuah pusat perjudian. Di sana ia mendapatkan kartu identitas palsu dan mencuri pakaian thermal dari gang kriminal untuk bisa pergi ke permukaan. Mereka pun dikejar, namun keduanya bisa mengelabui dengan berbaur bersama para petugas yang menggunakan pakaian thermal yang sama. Kemudian, Liu Qi dan adiknya yang memakai baju thermal naik ke permukaan menggunakan lift berkecepatan tinggi dan mengenakan helm karena udara di permukaan bumi kini sangat dingin. Ini adalah kali pertama adik Liu melihat permukaan kota Beijing yang hancur dan membeku seluruhnya.
Mereka pun kemudian mencari kendaraan dengan kode transporter 373. Ini adalah kode kendaraan yang sama dengan yang digunakan kakeknya Liu-Ki. Lalu di sepanjang perjalanan, Liu-Ki menjelaskan mengenai Earth Machine pada adik perempuannya itu. Film pun beralih pada ayah Liu-Ki yang kini sudah terbangun dari hibernasinya. Sang ayah senang karena sebentar lagi ia akan dibebas tugaskan dan akan bisa kembali bertemu dengan anak-anaknya. Namun, hal darurat terjadi di mana pada stasiun luar angkasa itu terdapat AI yang bernama Moss. Dari AI itulah mereka bisa mengetahui kalau bumi sudah mulai memasuki gravitasi planet Jupiter. Karena bumi yang tertarik oleh gravitasi Jupiter membuat lintasan bumi keluar arah 9,23 derajat dari yang seharusnya. Sin kembali ke Liu-Ki dan adiknya, di mana mereka tertangkap oleh polisi yang membuat mereka ditahan di penjara karena mengemudi secara ilegal. 5 jam kemudian, kakek Liu-Ki datang ke provinsi Shandong, di mana kedua cucunya ditahan. Tetapi karena kakeknya lah yang memberikan SIM pada cucunya, maka kakek Liu-Ki juga ikut ditahan di penjara. Di dalam penjara, kakek Liu-Ki meluapkan kemarahannya pada Liu-Ki, sedangkan adiknya tak berani berbuat apapun selain melihat keduanya. Tiba-tiba, terjadilah gempa yang mengguncang bagian bumi tertentu yang diakibatkan oleh 121 Earth Machine yang mati dan membuat mereka bertiga bisa keluar dari penjara. Satu persatu Earth Machine kemudian mengalami malfungsi, salah satunya yang terdapat di Sulawesi di garis Khatulistiwa. Akibatnya, dalam waktu 37 jam 4 menit 12 detik, bumi akan menabrak planet Jupiter. UEG pun kemudian mengumumkan status gawat darurat karena hampir seluruh Earth Machine telah mati. Untuk itu, mereka perlu merestart Earth Machine yang tak berfungsi tersebut, namun membutuhkan waktu 36 jam. Di sisi lain, Stasiun Luar Angkasa Internasional masuk ke mode hemat daya, di mana mengharuskan seluruh astronot untuk melakukan hibernasi. Namun sang ayah yang khawatir dengan kedua anaknya tersebut kini tengah mencari underground terdekat yaitu kota Jinan. Sin berpindah ke adik perempuan Liu-Ki yang diberikan kalung agar bisa digunakan untuk alat komunikasi yang terhubung ke stasiun luar angkasa. Secara tiba-tiba, mereka dihentikan oleh para penjaga yang ternyata hendak meminta tolong untuk menarik kontainer kargo, di mana sudah berada di ujung patahan jurang akibat gempa tadi. Kontainer tersebut berisi alat pemicu pendorong bumi. Lalu, salah satu penjaga wanita meminta izin pada mereka berempat untuk mengantarkan lighter core ini ke Earth Machine terdekat yang terletak di daerah Hangzhou. Sebelum masuk ke kota Hangzhou, mereka harus memasuki kota Shanghai, di mana sang kakek tinggal dulu bersama para cucunya. Di sisi lain, ayah Liu-Ki ternyata tidak ikut hibernasi bersama dengan astronot yang lain. Ia justru tetap terjaga karena khawatir dengan keluarganya, tetapi Moss memaksa ayah Liu-Ki untuk melakukan hibernasi. Kembali ke Liu-Ki, secara tiba-tiba, lembah yang sedang mereka lalui menggunakan transporter ini longsor mengguncang kiri dan kanan kendaraan. Namun, untungnya mereka berhasil keluar. Liu-Ki pun kemudian melempar benda seperti bola dan menyuruh kakek dan adik perempuannya untuk masuk dan berlindung. Sedangkan tim penyelamat mencoba menyelamatkan lighter core. Lalu melihat bangunan di kota Shanghai masih ada bagian yang utuh, mereka pun berniat untuk masuk ke dalamnya dan menggunakannya untuk naik ke atas tebing salju. Setelah sampai di atas gedung menggunakan lubang lift, mereka pun melemparkan tali ke bawah untuk menarik light core bersama dengan orang-orang secara bersamaan dengan katrol. Namun, setelah tali mengikat Liu-Ki, kakek dan light core, terjadilah gempa susulan dan katrol pun rusak. Dengan susah payah, akhirnya Liu-Ki berhasil diselamatkan. Akan tetapi, kakeknya masih terjebak di lorong lift.
Namun karena gempa itu, kotak lift tiba-tiba meluncur turun ke bawah ke arah kakek Liuki. Beruntung bagi sang kakek, seorang petugas yang bersama mereka menolongnya dengan cara mendorongnya. Dan akibatnya petugas itu tewas tertimpa lift, sedangkan sang kakek selamat. Mereka yang selamat pun berhasil keluar dari menara. Sementara kakek Liuki yang masih di bawah melakukan bundir dengan melepaskan helm pelindung yang dipakainya sambil mengingat momen 14 tahun lalu ketika ia menyelamatkan seorang bayi yang hampir tenggelam di antara banyaknya manusia akibat bencana alam. Kakek Liuki pun kemudian mengadopsi bayi tersebut dan memberinya nama Handodo. Sama seperti nama anaknya, yaitu ibu dari Liuki yang sudah tewas. Perlahan, gedung menara Shanghai mulai runtuh. Liuki yang gagal menyelamatkan kakeknya melampiaskan kemarahannya pada salah satu petugas. Dan petugas itu pun mencoba menenangkan Liuki karena mereka harus segera menuju Earth Machine yang rusak. Kemudian, Liuki dan adiknya hendak mengundurkan diri dari misi ini karena transporter mereka sudah hancur. Shin beralih ke stasiun luar angkasa. Ternyata ayah Liuki masih belum melakukan hibernasi. Ia pun kemudian membuka tabung hibernasinya dengan paksa. Karena perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran, maka Moss membangunkan 2 astronot lainnya untuk membuat ayah Liuki kembali hibernasi. Tetapi di sela-sela itu, ayah Liuki menjelaskan pada salah satu astronot kalau ada hal yang aneh yang sedang terjadi. Menurutnya, stasiun luar angkasa ini justru bergerak menjauhi bumi dan Jupiter. Astronot itu pun hendak pergi ke mode pengendali pesawat untuk mengendalikan stasiun ini secara manual. Tetapi karena pintu stasiun terkunci, astronot itu mencoba masuk ke ruang kendali pesawat melalui sisi luar stasiun. Astronot tersebut meminta ayah Liuki tidak usah ikut dengannya, tetapi ayah Liuki bersikeras untuk ikut karena dia merasa bisa membantu temannya ini. Mereka berdua pun membuka pintu pesawat, tetapi tali pengikat baju astronot milik Liuki justru terputus. Lalu dari kejauhan, mereka bisa melihat gravitasi Jupiter yang sedang menarik atmosfer bumi. Sementara itu di bumi, Liuki, adiknya, dan salah satu tawanan yang pernah diselamatkan Liuki saat di penjara yang bernama Tim, mendekati pesawat yang menimpa sebuah truk. Mereka lalu memasuki truk yang tampak masih utuh, tetapi begitu mereka memasuki truk, ternyata di ruang kendali mereka bertemu dengan seorang pria yang merupakan ilmuwan gila yang histeris melihat kedatangan mereka. Liuki pun menyuruh ilmuwan gila itu untuk berhenti histeris, karena mereka akan menyelamatkannya. Liuki pun kemudian berhasil menghidupkan truk, dan ilmuwan yang mengetahui Liuki bisa menghidupkan truk, ilmuwan itu pun memberitahu kalau truk ini juga digunakan untuk mengangkut lighter core, untuk menghidupkan Earth Machine di Sulawesi. Lalu, tiba-tiba radio komunikasi menyala dan terdengarlah suara petugas yang tadi Liuki tinggalkan meminta pertolongan untuk membantunya mengangkut lighter core. Di sisi lain, tampak petugas yang akhirnya sampai di dekat Earth Machine di daerah Hangzhou yang ternyata sudah hancur karena lighter core yang terlambat datang, di mana magma sudah keluar dan menghancurkan mesin beserta kotak.
Salah satu petugas yang kesal atas pengorbanan mereka yang sia-sia pun menembaki lighter core dengan pisau hingga rusak dan tidak bisa lagi digunakan. Lalu, tiba-tiba datanglah sebuah truk yang ternyata milik Liu-Ki. Ia mengatakan kalau sedang menjalankan misi, membawa satu lighter core ke Sulawesi, dan meminta para petugas itu untuk membantunya. Para petugas yang sudah kehilangan teman dan keluarga mereka tidak ingin lagi ada yang dikorbankan. Mereka pun kemudian ingin menyelamatkan bumi dengan membantu Liu-Ki untuk misinya. Scene berpindah ke stasiun luar angkasa, di mana ayah Liu-Ki dan astronot masih mencoba menuju ruang kendali pesawat. Namun, mereka terlempar karena rotasi pesawat yang terus-menerus berputar. Dan Moss pun akhirnya mendeteksi kalau ada yang sedang mendekati ruang kendali. Lalu, Moss pun mengaktifkan mode keamanan untuk membuat astronot terlempar. Ayah Liu-Ki pun mencoba menyelamatkan astronot dengan mencoba menangkapnya. Namun, astronot justru menendang ayah Liu-Ki agar ayah Liu-Ki bisa mencapai ruang kendali. Sesampainya di ruang kendali, rencana ayah Liu-Ki justru digagalkan oleh Moss. Moss menjelaskan kalau apa yang ia lakukan ini bukanlah sebuah pelanggaran, karena ini sudah diprogram dan disetujui oleh UAG. Scene pun beralih ke bumi, di mana Liu-Ki mendengarkan siaran berita yang memberitahukan kalau hampir sebagian Earth Machine sudah berhasil dinyalakan kembali. Namun, Liu-Ki merasa aneh karena meskipun hampir sebagian besar Earth Machine bisa dinyalakan seluruhnya, mengapa bumi masih bergerak menuju planet Jupiter? Beralih ke stasiun luar angkasa, Moss menjelaskan kalau dia sudah memperhitungkan berbagai macam cara, tetapi hasilnya sia-sia karena 7 hari lagi bumi akan hancur karena bertabrakan dengan Jupiter. Moss pun menyebarkan berita ini ke seluruh bumi. Bumi akan hancur bertabrakan dengan Jupiter. Untuk itu, demi mempertahankan peradaban manusia, maka stasiun luar angkasa akan dialihfungsikan menjadi Bahteranu yang membawa 300.000 embrio manusia, 100 juta benih tanaman, dan peta DNA seluruh spesies hewan dan tumbuhan. Hingga perpustakaan digital seluruh peradaban manusia. Moss juga akan membawa stasiun luar angkasa ini menuju planet baru yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal baru bagi peradaban manusia. Mendengar berita ini, seluruh penduduk bumi panik hingga kerusuhan kembali terjadi di mana-mana. Seluruh manusia putus asa karena tahu apa yang akan terjadi pada bumi. Ayah Liu-Ki pun meminta Moss untuk melacak keberadaan anaknya. Dia ingin berbicara dengan Liu-Ki. Liu-Ki yang sedang memandangi Jupiter dengan baju termalnya mengingat ucapan ayahnya sebelum ayahnya pergi ke stasiun luar angkasa dulu. Ayahnya mengatakan kalau Jupiter terbuat dari 90% gas hidrogen, sedangkan hidrogen merupakan bahan yang mudah terbakar. Liu-Ki pun memiliki ide, karena saat ini Jupiter sedang menyedot oksigen dari bumi, dan jika mereka bisa berhasil membakar campuran oksigen bumi dengan hidrogen Jupiter, maka akan tercipta ledakan dorongan yang cukup untuk menjauhkan bumi dari Jupiter. Jarak antara bumi dan Jupiter saat ini adalah 70.000 kilometer. Dan caranya adalah dengan memodifikasi semburan sinar plasma dari Earth Machine di Sulawesi. Meski misi ini sangat berbahaya, tetapi ini lebih baik daripada menunggu bumi hancur. Mereka pun bergegas menuju Earth Machine di Sulawesi dengan membawa lighter core ke ruang reaksi.
sedangkan para petugas bertugas menyalakan tiang mesin secara manual. Beberapa saat setelah sampai di Earth Machine Sulawesi, mereka pun berpencar dan melakukan tugasnya masing-masing. Di ruang reaksi, Liu Qi dan tim bersiap memasuki inti pematik. Semua berjalan dengan lancar, tetapi tiba-tiba terjadi gempa. Di sisi lain, tampak program yang tengah diproses tidak kunjung juga berhasil. Di mana layar hanya menunjukkan 99%, tidak ada perubahan. Dan ilmuwan lain berinisiatif memasuki ruang CPU untuk mengkonfigurasi ulang koneksinya. Hal itu membuat Liu Qi menyelinap di antara celah mesin untuk memasukkan lighter core secara manual. Tetapi tiba-tiba terjadi kembali gempa susulan yang membuat semuanya kesulitan melakukan tugas mereka. Adik Liu Qi yang panik tak sengaja menemukan tag milik ayah Liu Qi yang bisa digunakan sebagai akses komunikasi keluar angkasa. Setelah terhubung, adik Liu Qi memberitahu apa yang sedang terjadi. Mo selalu aktif dan berkata hal itu sudah diajukan ke Dewan Ilmuwan, tetapi hasilnya sia-sia karena peluang berhasilnya adalah 0. Sedangkan ayah Liu Qi yang yakin akan rencana anaknya berusaha menghubungi pemerintah dunia, UEG. Ayah Liu Qi meminta UEG mengirimkan bala bantuan menuju Earth Machine di Sulawesi. Tetapi UEG menolak karena tingkat keberhasilan yang menunjukkan angka 0%. Tetapi ayah Liu Qi yang bersikukuh memohon agar manusia tidak kehilangan harapan dan menyerah begitu saja. UEG tetap tidak bisa membantu, tetapi mereka mengizinkan ayah Liu Qi untuk meminta unit penyelamat di seluruh dunia. Ayah Liu Qi pun meminta anak perempuannya ini untuk mengatakan apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Kalau mereka tengah berjuang menolak kehilangan harapan. Dan mereka percaya kalau harapan adalah sumber kekuatan terbesar. Adik Liu Qi berharap kepada siapapun untuk membantu mereka menyelamatkan bumi bersama. Setelah siaran itu selesai, unit penyelamat lainnya kembali bersemangat dan menolak untuk menyerah karena berjuang jauh lebih baik daripada menunggu kematian. Mereka semua pun akhirnya menuju ke Earth Machine di Sulawesi. Di tempat lain, Liu Qi berhasil memasang lighter core dan tim berusaha menarik Liu Qi agar tidak tertimpa, tetapi tim kesulitan. Dengan menggunakan tubuhnya sebagai beban, ia pun melompat ke bawah hingga Liu Qi bisa tertarik keluar. Sementara di dalam ruang kontrol, dengan sisa-sisa tenaganya, ilmuwan lain itu berhasil mengoperasikan CPU hingga proses program menjadi 100% komplit. Di tempat lain, para petugas yang dibantu unit penyelamat yang mendengar ucapan adik Liu Qi membantu mendorong kunci raksasa secara manual. Kembali ke Liu Qi, ia berusaha melesat keluar dari ruang reaksi sebelum Earth Machine dinyalakan. Kemudian Earth Machine pun dinyalakan dan semburan tembakan fusi membumbung tinggi ke angkasa. Ada 3 semburan plasma mesin raksasa, namun ternyata masih belum cukup kuat untuk sampai ke permukaan Jupiter. Ayah Liu Qi yang melihat sinar plasma dari Earth Machine tidak cukup kuat pun memeriksa layar kalau stasiun luar angkasa ini
membawa 300.000 ton bahan bakar. Ayah Liu Qi pun berniat mengorbankan diri untuk meledakkan stasiun luar angkasa, agar ledakannya bisa sampai ke permukaan Jupiter. Namun, hal ini langsung ditentang oleh Yuiji. Karena saat ini, tugas stasiun luar angkasa adalah agar peradaban manusia bisa terus berjalan. Tetapi, ayah Liu Qi menjawab kalau peradaban tanpa kehidupan tidak akan ada artinya. MOS pun kemudian menghentikan segala sesuatu yang dapat membahayakan stasiun luar angkasa ini. Namun, ayah Liu Qi memiliki cara lain, yaitu dengan mematikan sistem pemadam api dan mengambil sebotol minuman keras yang merupakan hadiah dari teman astronotnya beberapa waktu lalu. Ayah Liu Qi pun melempar botol itu ke arah MOS, yang membuat sistem AI tersebut meledak, terbakar, dan rusak. Ayah Liu Qi pun kini bisa mengendalikan stasiun luar angkasa dengan mode manual, dengan melepaskan unit ekosistem yang berisi manusia dan informasi DNA dari tubuh stasiun luar angkasa. Ayah Liu Qi pun sendirian membawa stasiun luar angkasa yang berisi bahan bakar menuju tengah-tengah semburan plasma, berniat menjadi jembatan ledakan agar cukup sampai ke Jupiter sebagai pendorong bumi. Dan ayah Liu Qi mengirim pesan-pesan terakhirnya ke bumi. Liu Qi histeris mendengar ayahnya akan melakukan aksi bunuh diri. Liu Qi tidak ingin lagi kehilangan ayahnya. Namun, ayah Liu Qi menyuruh Liu Qi untuk tetap tenang dan meminta maaf atas kesalahan yang dahulu ia lakukan. Kemudian, setengah dari stasiun yang membawa bahan bakar bergerak maju menuju semburan plasma, dan ledakan besar pun terjadi. Bahan bakar pesawat menjadi jembatan semburan plasma agar sampai ke permukaan Jupiter dan menyulut ledakan pada permukaan Jupiter. Semua orang pun masuk ke dalam tanah untuk berlindung dari gelombang kejutan. Sementara adik Liu Qi menunggu Liu Qi. Untungnya, tak lama kemudian Liu Qi datang menemukan sang adik yang sudah pingsan karena tertimpa reruntuhan. Karena lift yang digunakan untuk masuk ke dalam tanah rusak, jadi ilmuwan yang bersama dengan Liu Qi tadi menyarankan untuk bersembunyi di bawah mesin. Salah satu petugas yang dahulu membawa lighter core ke Hangzhou tampak tertimpa reruntuhan. Saat gelombang kejut mulai mendorong bumi, justru mengenai truk yang dinaiki Liu Qi, dan ia pun melihat sang adik terjatuh. Liu Qi pun kemudian melompat untuk menolong adiknya. Mereka berdua pun akhirnya selamat dengan bantuan alat milik Liu Qi yang berupa bola besar yang bisa dimasuki. Secara perlahan-lahan, bumi pun bergerak menjauhi Jupiter. Mereka pun berhasil. Mesin-mesin bumi kembali dinyalakan, dan mereka akhirnya bergerak menghindari gravitasi Jupiter. Namun sayangnya, Liu Qi tidak sadarkan diri, karena helm pelindungnya ternyata telah pecah. 3 tahun kemudian, bumi kembali seperti sedia kala. 换作驱使地球前进的行星发动机。转，地球停转，导致滔天海啸袭。 yang kembali bergerak menuju ke sabuk Orin yang sangat mirip dengan matahari. Sementara itu, Liu Qi ternyata selamat bersama dengan adiknya dan ilmuwan histeris. Mereka pun akhirnya bekerja di permukaan bumi. Tamat. Nah, itulah kisah tentang perjuangan para manusia yang mencoba menyelamatkan bumi yang akan bertabrakan dengan planet Jupiter. Kisah ini merupakan film fiksi ilmiah dari Tiongkok
yang berjudul The Wandering Earth tahun 2019. Jika kalian suka dengan video ini, boleh like supaya Mimin makin semangat bikin video selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. L Movie, let's play the movie.